jumpa ya. Iya, Apalagi saat pandemi seperti ini. Gimana mau jumpa orang sama-sama sibuk kerjanya, Oh gitu. Sibuk apa sekarang, Bro? menganggur. Nganggur ya. Oke. Kemarin itu ini loh, ada temanmu itu kan tak minta tolong ya. Minta tolong buat apa ya? Buat menceritakan ulang. Cerita tentang kejadian atau kisahmu. Tak coba konfirmasi, akhirnya dapat nomormu kan, dapat nomor kamu, terus tak coba hubungi kemarin kayak kemarin kan. Ternyata sebenarnya ceritamu itu seru loh. Makanya dari video ini cobalah cerita ulang biar ini apa ya, memberikan pesan buat mereka agar kedepannya itu bisa menjauhi. Endingnya kan ada pesan yang apa ya, yang membuat ya janganlah Dan harus melakukan hal seperti itu. iya, karena memang sejatinya, maaf ya bahasa kasarnya, tumbal itu kan sangat dilarang oleh agama gitu loh. Iya. Tapi tolong diceritakan mulai dari awal. Mungkin mulai dari ini deh, mulai dari kamu mendengarnya itu dari mana? Cerita dari orang tuamu atau kamu sendiri sebagai orang yang mengerti? Saya mendengarnya dari orang tua sebenarnya. Orang tua sendiri yang mengalami. Jadi dulu itu semasa pas saya masih kecil, katanya orang tua saya itu masih suka bermain togel. Dan togel membutuhkan nomor kan. Togel itu membutuhkan nomor. Dan mama saya sama bapak saya itu nyari nomornya dengan cara meminta ke hal-hal kayak gitulah, semacam itu. Jadi biasanya di sini tuh namanya itu gerandong. Nyari nomor itu gerandong. Iya, tahu. Ya, gerandong. Pada saat itu mama sama bapak saya gerandong pertama kali itu di belakang SD, di salah satu tempat lah di kota Surabaya, salah satu SD belakangnya. Pada saat itu pertama kali mama saya itu bilang ke bapak saya sama temennya bertiga kan, itu kalau ada sesuatu yang datang ketika sudah menyajikan sesuatu, jangan sampai lari, cukup diam saja. Tapi pada saat itu pas mamaku sudah menaruh sesajen dan segala macam, dan lintingan daun kelapa yang dalamnya itu ada, nggak tahu ada apanya ya, kurang paham saya. Iya, daun pisang, maaf, daun pisang, dan di dalamnya itu nggak tahu saya ada apa, karena mama juga nggak ngasih tahu dalamnya ada apa. Dan saat itu juga dedaunan rumput-rumputannya itu juga tingginya sebadan katanya, tingginya sebadan. Ilalangnya ya. Jadi gini, jadi itu satu tempat, katakanlah tadi ya, SD ya, SD. di belakang SD di kota Surabaya. Terus di belakangnya ini ditumbuhi ilalang gitu. Ilalang iya. Di tempat itu. Iya, tempat itu. Biasanya itu pertama kali gerandong. Mama saya ketika habis meminta sesuatu datang dari belakang pohon besar tersebut. Sesosoknya itu kata mama saya itu ya berupa bayangan, cuman tinggi banget gitu. Tinggi banget. Dan mama saya pun menjanjikan sesuatu. Menjanjikan sesuatu. Pada saat itu papa dan temennya papa itu udah kabur duluan. Jadi bertiga. Iya, bertiga. Mama dan kamu, teman papa kamu, sama papa kamu. Iya. Dan mama saat itu tercengang kan melihat sosok tersebut. Tapi papa sama temennya itu udah lari duluan. Terus mama itu menjanjikan sesuatu. Jika mama katanya,
kalau nggak salah seingat saya itu mama bilang gini saya, jika nomor ini tembus bakalan tak kasih apapun yang kamu mau. Mamaku membuat perjanjian seperti itu, suatu perjanjian kepada mamaku tersebut. Ketika nomornya tembus dalam togel tersebut, karena mamaku mau nombok banyak, bakalan dikasih apapun yang dia mau. Terus sepulang dari situ, benar saja selama beberapa hari dia nombok banyak banget. Nombok itu taruhan di togel itu dengan jumlah nominal yang banyak, dan benar saja pada saat itu juga benar-benar tembus nomornya. Cuman selang beberapa bulan mama saya itu hamil. Pada saat itu hamil. Itu hamil kamu? Bukan. Itu hamil anak ketiga. Hamil anak ketiga. Kamu 3 bersaudara ya? Iya. Hamil anak ketiga. Pada saat itu masih umur kandungannya itu masih 5 atau 6 bulanan kalau kata juga. Pokoknya udah besar lah ya. Dan semenjak itu tiba-tiba kandungannya itu hilang. Kandungannya ada di perutnya mama itu hilang dan perutnya mulai mengecil. Mama pada saat itu shock, terus bilang ke papa juga kalau semua orang kan kaget kan, sampai nge-calling orang-orang terdekatnya juga, saudara-saudara di-calling semua kalau bayinya tiba-tiba menghilang gitu. Terus kakaknya mama itu, ibu yang sekarang yang saya tinggal sekarang, itu tanya gitu, kamu habis ngapain? Mamaku nggak mau jawab awalnya, terus dengan paksaan ibu akhirnya mama pun menjawab kalau habis menjanjikan sesuatu ke makhluk tersebut untuk sebagai gantinya. Mama itu bilang kalau mama bakalan ngasih apapun yang dia mau, tapi nomor togel yang diberikan makhluk tersebut itu masuk gitu dan dapat uang banyak, emang dapat uang banyak, tapi anak yang dalam kandungan mama tiba-tiba hilang. Dan usia kandungan yang sudah menginjak usia 7 bulan 6 bulanan gitu. Pokoknya kandungannya udah besar gitu. Terus setelah kejadian itu, apakah mama kamu itu langsung apa ya istilahnya sadar bahwasanya oh ini ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan dari Grandong, atau dia masih berpikir yang lain? Iya, langsung berpikiran ke sana kalau ini memang, mama bilang gini, emang kalau ingin melakukan sesuatu itu nggak bisa secara instan. Kalau instan itu pasti ada konsekuensinya. Terus mama juga ngerasa udah nyesel juga, seperti dia salah berucap pada saat itu. Dia nggak ada niatan untuk mengorbankan anaknya sendiri yang ada dalam kandungan. Iya, dia nggak ada, mamaku nggak ada niatan untuk mengorbankan anaknya sendiri. Cuman dia salah mengucap perjanjian tersebut. Seharusnya tidak boleh membuat perjanjian dengan makhluk tersebut. Sehingga cuman mama mencoba lagi pada saat itu, pas udah selang beberapa bulan shock karena kehilangan anaknya, mencoba lagi karena ekonomi pada saat itu lagi kurang-kurangnya kan, dan uang yang dari togel sebelumnya itu habis dibuat papa saya untuk main judi dan benar-benar susah untuk makan dan segala macam. Akhirnya Grandong lagi. Cuman mama karena mama sudah belajar dari hal yang sebelumnya, mama nggak mau berjanji lagi dengan makhluk tersebut. Jadi mama cuman bilang, saya hanya ngasih ini, sesaji ini,
dan saya cuman minta nomor, nggak lebih. Entah nomor ini tembus apa enggak, yang penting saya dapat nomor dan saya udah nyiapin sesajen ini, udah. Tapi kalau boleh tahu itu bentuk sesajennya itu apa? Yang disesajenkan itu apa? Kan banyak kan kalau di berbagai macam daerah ya. Tapi kita kan daerah Jawa Timur ya. Itu bentukannya apa, dan ketika si makhluk tak kasat mata itu memberikan nomor, itu apakah sudah berupa nomor atau bagaimana? Jadi gini, kalau saya tanya dulu itu bilangnya itu kembang itu rupa, terus dupa juga, kopi juga, sama beras mungkin. Ini beras kalau nggak salah. Ini berdasarkan cerita dari mama langsung? Iya, dari mama langsung. Oke. Bukannya mama mengajari saya, mama cuman nge-share pengalamannya dulu agar anaknya tidak melakukan seperti itu lagi. Iya. Kita meniru mamanya di masa kelam dulu. Maka dari itu, dan nomornya itu enggak berupa tulisan nomor gitu, enggak. Itu jadi kalau sudah dikasih nomor, ya, lintingan daun pisang, kalau dibuka itu ada tulisannya, dan yang bisa membaca itu hanya orang-orang yang paham togel. Jadi ada beberapa tulisan, dan entah itu ada tulisan kepala atau ekor gitu kan, togel kan ada kayak gitu-gitu. Saya kurang paham sih, cuman ada bukunya. Bukunya, dan di situ udah tertulis gitu. Jadi yang ngebuat perjanjian pun atau yang gerandong pun itu harus mempelajari terlebih dahulu. Iya, mempelajari terlebih dahulu, terus bisa mencerna sendiri apa yang ada di tulisan tersebut. Atau bisa jadi bentuk-bentuknya kayak, oh ini bentuk hewan ini nanti dikaitkan dengan nomor berapa gitu. Iya, mungkin seperti itu. Kalau saya seperti itu. Terus semenjak yang kedua itu mama juga dapat lagi, cuman nggak banyak. Terus pada saat itu saya juga dibawa ke rumah Surabaya, rumah mama saya. Pada waktu itu rumah mama saya pada umur berapa ya? 3 tahun, 4 tahunan mungkin, karena masih kecil. Masih kecil. Dan pada saat itu mama pun nggak tahu kenapa kok aku seharian itu nangis terus semenjak dititipin di rumahnya mama itu. Bahasa Surabayanya pore gitu ya? Iya, pore. Berapa? Pore kayak nangis gitu. Seharian nangis. Cuman tiap malam bisa tidur. Cuman seharian itu nangis terus gitu. Mama pun nggak tahu kenapa. Akhirnya hari kedua itu nelpon ibu. Ibu itu kakaknya mama yang sekarang saya tinggal ini. Itu ditelepon. Ini Arthur kamu apain? Arthur kamu dukunin ya? Akhirnya terjadilah cekcok antara mama sama ibu karena ngira ibu ngedukunin aku dan segala macam. Emang karena katanya ibu juga Arthur itu minum ASI saya gitu. Kalau walaupun dia kesana niatnya cuman main, kalau jauh dari orang yang memberikan ASI pasti nggak nyaman gitu. Iya. Nah, akhirnya mama ngerti, dan akhirnya habis telepon sama ibu, HP-nya pun dikasihkan mama ke ke aku biar dengar suara ibu. Akhirnya aku minta pulang terus, tapi ibu bilang tunggu aja sehari. Akhirnya usia berapa itu? Usia berapa? 3-4 tahunan. 3-4 tahun. Terus pas sore ada temennya mama, namanya itu Mbak Rini. Dia cantik banget orangnya. Wow. Jadi pas malam itu saya tidur diklonin. Mungkin kalau dulu mungkin nggak tahu ya, diklonin orang cantik itu rasanya seperti apa ya, nggak tahu kan ya, nggak tahu. Oke. Berarti ini cuma akar mama
itu menakar. Jadi pada sore hari itu Mbak Dewi itu temennya mama ke rumah bilang kalau mau nginep di situ. Dan Mbak Dewi ini kerjanya ya mohon maaf PSK saat itu PSK. BTS gitu ya, wanita tunasusila. Iya. Terus Wanita tunasusila lah ya lebih baiknya. Terus pada saat itu aku tidur di kelonin dia. Ya, terus pada malam itu kata mama itu setiap ujung langit-langit plafon itu keluar kayak darah sama cacing itu set. Apa sih set itu apa itu? ujung rumah. Setiap ujung plafon. Setiap ujung Ujung plafon dari iya, rumah. Iya. Itu keluar mengeluarkan darah sama bau yang bener-bener gak enak banget dan sampai keluar set seperti itu. merinding banget loh. Nah, keluar set seperti itu lah. Terus paginya kan mama malamnya bersihin juga kan. Nah paginya itu mama langsung calling ibu lagi, nyuruh bawa aku pulang sekarang juga. Jadi ibu sama ayah yang dari Gresik jemput ke Surabaya, jemput aku pulang. Dan kata mama itu selama Mbak Rinda tidur di situ 3 hari ya, itu langit-langit itu selalu keluar seperti itu. Darah dan yang melihat bukan cuma mama saja atau iya, saja. Semua yang ada semua di yang situ ada di situ bisa melihat. Jadi mama setiap hari mama itu udah mencoba ke orang pintar. Ternyata itu kata orang pintarnya itu efek dari perjanjian tersebut masih ada. dengan tak kasat mata. Iya, dengan waktu pas berandung dulu. Iya, pas. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, sebelum ketemu Mbak Dewi itu kamu sudah berhenti berandung? Sebelum Setelahnya. setelah ketemu Mbak Dewi itu, apakah mama sudah berhenti berandung atau masih? Atau ini hanya efeknya saja pas waktu itu? setiap kali saya ke sana di apa namanya titipin ke rumah itu ada aja hal ganjil yang terjadi saat saya di rumah itu sama saat saya di rumah mama. Kejadian-kejadian mistis kali ya? Iya, kejadian mistis seperti ya yang saya ceritakan tadi yang Seperti yang dialami Mbak Dewi. iya, yang langit-langitnya ada Sorry, keluar. saya potong dulu. Pas waktu Mbak Dewi mengalami kejadian itu, apakah kamu berada di rumah itu? Iya, dan cuman saya di situ cuman sehari aja. Terus besoknya saya diantar pulang. Dijemput pulang sama ayah sama ibu. Mungkin itu efek dari Perjanjian tersebut mungkin ya, kalau saya rasa. Dari perjanjian tersebut. Dan saya juga pernah mengalami hal yang hampir menyangkut nyawa saya. Pada saat itu saya sakit keras. ya. Kata orang tua itu hampir meninggal kalau telat ditangani. Dan dokter pun nggak tahu itu penyakitnya itu penyakit apa, itu nggak tahu. Tapi dokter bilang setelah orang tua saya membawa ke rumah sakit, dicek dan segala macam, dokternya ngerasa ada yang ganjil, hal ganjil yang bukan ranah medis sebetulnya. Ranah medis. Dan dokter pun juga pada saat itu kalau dicek dari kesehatanku dulu pas waktu aku lagi sakit keras itu, dokter pun tidak menemukan kayak penyakit kayak ya namanya anak kecil, penyakit apa sih gitu, tidak menemukan penyakit apa-apa. Cuman keadaan pada saat itu juga udah lemes banget dan udah apa ya misalnya Hampir kehilangan nyawa. iya, hampir kehilangan nyawa gitu. Tapi Karena lagi-lagi- udah saya dulu katanya itu gak sadar berhari-hari karena kejadian tersebut gitu. Dan ibu pun kakaknya mama langsung tanya ke mama lagi, apa kamu ngelakuin gerandong lagi atau gimana kok sampai anakmu ini sakit seperti ini gitu. Karena udah dibawa ke rumah sakit, ini tuh bukan medis gitu, non medis, sudah
dokter sudah bilang kalau ini non medis gitu. Bahkan dokter sendiri yang bilang. Iya, dokter sendiri yang bilang ini non medis gitu. Terus kemudian dari efek itu, dari beberapa penggalan cerita yang kamu sampaikan itu, apa yang dilakukan sama mama? Akhirnya mama benar-benar pengen ngerubah haluan mungkin ya, dan sudah mencoba untuk melupakan hal-hal yang lalu, meninggalkan hal-hal yang lalu. Bahasanya tobat. Iya, tobat. Meninggalkan hal-hal yang lalu, melupakan dan kembali ke jalan Tuhan. Dan orang tua pada saat itu juga sekeluarga bukan orang tua, sekeluarga besar itu mengadakan pengajian di rumahnya mama secara rutin yang ada di Surabaya. Iya, yang ada di Surabaya. Pengajian secara rutin, dan setiap pengajian itu pada saat itu saya belum sadar dan setiap pengajian tersebut saya ditaruh tengah dan sekeluarga besar itu ngaji semua. Dapat 1 minggu saya baru sadar dan keluarga juga menyuruh mama untuk nggak usah ngelakuin hal seperti itu lagi, karena ya hal seperti itu emang tidak pantas dilakuin gitu. Karena sesuatu yang instan pasti ada konsekuensinya. Nggak ada hal instan yang nggak ada konsekuensinya, itu nggak ada, semua butuh proses soalnya. Dari kejadian itu semua akhirnya menemukan jalan. Iya, menemukan jalan untuk kembali ke Tuhan. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang mama dan keluarga, semua keluarga itu udah kembali ke jalan yang benar dan nggak pernah sekalipun nyentuh hal-hal seperti itu lagi gitu. Dan alhamdulillah juga perlahan-lahan perjanjian itu mulai hilang, udah nggak ada lagi. Nggak ada kejadian mistis lagi seperti yang sebelumnya, udah nggak ada. Secara ekonomi juga sudah mulai berubah. Terus secara ekonomi pun yang dulunya nggak punya apa-apapun dan melakukan hal tersebut tetap masih, walaupun banyak uangnya itu entah habis di mana, dan tetap menjadi orang yang tidak punya. Tapi selama kembali ke jalan Tuhan, alhamdulillah perlahan ekonomi mulai naik, ekonomi keluarga mulai naik dan ekonomi mulai membaik. Dan sampai sekarang juga alhamdulillah dikasih hidup yang benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Oke Arthur, dari rentetan cerita kamu ini kan benar-benar dari mulai kejadian mistis, dari mulai perjuangan orang tuamu, perjuanganmu, termasuk juga perjuanganmu. Sebenarnya saya ingin mengedukasi sih para orang-orang yang merasa dirinya tidak beruntung seperti mama kamu, itu untuk berikanlah sebuah pesan atau apa, pejangan, karena kamu kan pelaku dari rentetan cerita itu tadi, jadi biar mereka ini tahu bahwa sini jalan Tuhan itu yang terbaik. Pernah meniru apa yang sudah keluarga saya lakukan di masa lampau, karena sejatinya semua itu akan kembali pada Tuhan, pemilik segalanya. Jadi itu pesan yang sangat luar biasa, dan ada hikmah yang dipetik pada malam hari ini. Hikmah yang bagi saya secara pribadi, akhirnya saya membuat kesimpulan bahwasanya setiap manusia itu punya cerita masing-masing, dan cerita itu juga bisa diselesaikan dengan jalan masing-masing. Termasuk yang paling berat bagi manusia adalah jalan Tuhan, karena sejatinya Tuhan itu kan menciptakan manusia, jin, dan juga malaikat. Tapi makhluk yang paling sempurna kan manusia. Jadi maklum ketika manusia itu salah jalan dan lain sebagainya. Oke, malam hari ini terima kasih Arthur sudah mampir di channel saya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang. Semoga sekarang
apa yang sudah menjadi apa ya kepemilikanmu alias finansialmu sudah mulai berubah dari yang kemarin, semoga menjadi berkah. Amin. Oke, terima kasih Arthur. Ya terima kasih Mas Boy.